Setelah berkonsultasi dengan BPK, Komisi 3 DPR rencananya akan memanggil mantan pimpinan KPK terkait rekomendasi dan hasil audit BPK. Kami kembali berbincang bersama dengan Komisi 3 DPR, fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi, dan juga pengamat Roy Salam dari Direktur Indonesia Budget Center. Tadi Pak Supratman, terputus pertanyaan saya. Artinya ketika tadi Anda katakan KPK akhirnya harus mengaudit lagi investigasi dari BPK, artinya ini jadi salah satu alasan Komisi 3 harus turun gunung dalam kasus ini? Sebenarnya tidak. Jadi ini saya ungkap faktanya, kebetulan yang lalu kan saya hadir. Jadi sebenarnya ini kan kasus sumber waras, ada perselisihan antar pemilik yayasan. Dulu ada anggota yayasan itu dari Yayasan Chandranaya kalau tidak salah, dan beberapa kelompok masyarakat itu datang ke Komisi 3 mengadu. Nah, pada saat kita terima, ini sudah berbagai macam hal. Jadi ini tidak datang serta-merta asal inisiasi kami di Komisi 3 untuk melakukan ini. Tidak ada sama sekali. Tetapi ini murni adalah menyahuti terhadap pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Terutama juga yang berkaitan dengan perselisihan dengan kepemilikan Yayasan Sumber Waras sendiri. Nah, oleh karena itu, inilah langkah-langkah yang kita lakukan bersama. Tetapi intinya, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kita hargai yang KPK lakukan saat ini kan terus bergulir nih. Belum ada kesimpulan soal apakah nanti ini akan ditingkatkan ke penyidikan atau sama sekali tidak. Kita anggap bahwa KPK pasti akan profesional. Cuman ada satu yang ingin saya titip. Satu hal kepada teman-teman penyidik di KPK maupun kepada komisioner KPK. Karena selalu dinyatakan yang dicari ini niat jahat. Benar, niat itu selalu include di dalam rumusan delik. Tetapi jangan lupa, niat itu tidak boleh, niat jahat seseorang itu tidak bisa kita periksa hatinya yang bersangkutan. Harus kita belah dadanya, apakah dia dadanya merah atau putih. Tapi yang harus kita lihat konsekuensi dari sebuah niat jahat itu dalam konstruksi hukum kita, kita harus lihat pada perbuatan yang bersangkutan. Apakah unsur kerugian negara itu telah nyata-nyata terjadi? Nah, fakta-fakta yang kita temukan hari ini, minimal secara personal saya nyatakan, ini bukan kesimpulan komisi, tetapi secara pribadi saya katakan bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, itu sudah dengan mata telanjang, BPK sudah menyatakan, sudah satu fakta, tidak ada yang bisa membantah itu, kecuali ada lembaga auditor berikut yang dilakukan. Artinya kalau menurut Anda, sebetulnya KPK untuk menetapkan tersangka mudah-mudah saja dalam kasus ini? Ya, sebenarnya itu sih soal, tapi ini kan sekali lagi, ini persepsi pribadi saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman penyidik KPK maupun komisioner KPK untuk tetap melaksanakan sesuai apa, karena kita hargai itu proses yang ada. Tetapi jangan kemudian karena ini menyangkut, akhirnya bisa menimbulkan persepsi, ini jangan-jangan ada yang backup nih, ini kasus seperti ini. Nah, ini yang tidak boleh. Untuk menghilangkan dugaan-dugaan seperti itu, kita harapkan betul KPK, dan sampai hari ini saya percaya KPK profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi kan menjadi hal yang kemudian menjadi pertanyaan publik, ini kok ini audit investigasi, kan BPK tidak mau melakukan audit investigasi tanpa ada permintaan dari KPK. Yang meminta itu KPK loh. Makanya apa urgensinya dari teman-teman Komisi 3, khususnya dari Panitia Panja Penegakan Hukum untuk memanggil komisioner yang lama. Karena kan komisioner yang lama yang memanggil itu, meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Oleh karena ini menyangkut jabatan, kan tidak boleh kemudian kita anggap bahwa ini kan pimpinan yang lama, pimpinan yang baru, ini institusi. KPK itu tidak berhenti kemudian hanya karena pergantian pimpinan, jabatan itu kan melekat, itu tidak melekat selamanya kepada personal-personal. Nah, oleh karena itu sekali lagi Mbak, saya ingin menyatakan, mari kita jernih melihat perkara ini. Kalau BPK hasil audit yang sudah dilaksanakan itu kemudian nanti hasil penyelidikannya itu bisa ditemukan bukti-bukti, saya pikir hanya satu, kepada teman-teman komisioner KPK maupun penyidik KPK, jauh lebih bagus jangan berkomentar, supaya tidak menimbulkan persepsi, karena ini kebetulan yang akan menentukan, sangat menentukan ini kan teman-teman di KPK. Kita ke Pak Roy dulu. Bekerja aja secara profesional, jangan bicara soal niat jahat, karena niat jahat itu nggak bisa ditemui di hati. Pak Roy, tanggapi gitu. Pak Roy. Iya, saya pikir jadi teman-teman Komisi 3 juga ini kan mencoba membangun bahwa hargai BPK, hasil auditnya ada kerugian negara, gitu. Dan itu disampaikan oleh teman-teman Komisi 3. Nah, bagi orang yang merasa tidak terjadi kerugian negara, juga punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa ini ada
secara prosedur itu sudah tepat gitu loh. Nah, jadi mesti harus fair juga kemudian melihat situasi ini bahwa bahwa situasi hari ini sekarang kasus di KPK, maka memang tentu proses sekarang adalah di KPK. KPK bagaimana bisa lebih jernih melihat peta persoalannya, sekalipun bahwa ada hasil audit investigasi BPK, tapi juga kemudian di KPK kan juga di dalamnya juga punya banyak tim, ada banyak ahli ekonomi, ahli akuntan. Mereka juga tahu gitu. Mereka juga bisa meriksa apakah memang kerugiannya betul-betul clear dan kemudian ada unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalamnya gitu. Dan itu nggak boleh ragu. Tetapi kan lagi-lagi bahwa jangan sampai juga kehadiran Komisi 3 kalau katakanlah alasannya tidak akan mengintervensi, tapi kan proses-prosesnya dibangun pada akhirnya juga kalau menurut Anda jangan sampai kehadiran Komisi 3 ini mengintervensi. Tapi ini pertanyaan terakhir saya untuk Pak Supratman. Jadi kapan KPK mau dipanggil? Singkat saja. Nanti teman-teman di Panja Penegakan Hukum itu sudah mengagendakan. Jadi yang akan dipanggil itu yang saya dengar itu adalah mantan komisioner lama. Yang kebetulan dulu mengeluarkan permintaan surat untuk melakukan audit investigasi ke BPK. Jadi artinya Komisi 3 tidak akan mengintervensi, tapi tuntutannya KPK harus bekerja profesional dalam Bagaimana kasus mungkin ini. kita bisa intervensi? Baik. KPK itu sudah sangat independen. Apalagi kami dari dulu sangat yakin. Ini Partai Gerindra dari awal selalu bilang, revisi undang-undang KPK itu kita nggak pernah setuju. Jadi gitu, kita dukung sepenuhnya. Terima kasih dua narasumber saya. Komisi 3 DPR, fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi, dan juga pengamat Ray Salam, Direktur Indonesia Budget Center telah bergabung bersama